Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pemirsa, apa kabar Anda di rumah? Mudah-mudahan kita semua tetap dalam limpahan rahmat Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dimudahkan dalam beraktivitas. Dan tentunya kami bersyukur karena malam ini kami bisa menemani waktu istirahat Anda di hari Kamis ini. Dan pemirsa Waisal TV yang berbahagia, Anda saat ini bersama saya Aidin Alaik Bahtiar tengah menyaksikan program Rehab Hati Ruqyah Syariah bersama narasumber yang Anda tentu sudah tidak asing lagi ya. Kita akan sapa beliau, Ustadz Nuruddin Al-Indonesia. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayak hal hari ini Ustaz? Alhamdulillah, baik sekali. Baik Ustaz ya. Dan kita bersama berdoa agar pemirsa kiranya juga dalam keadaan yang baik Ustaz ya. Amin. Ya. Amin, baik. Ya, pemirsa, apabila Anda sudah beberapa kali menyaksikan tayangan ini, tentunya Anda paham bahwasannya tayangan ini ditujukan agar kita bisa meruqyah diri kita secara mandiri. Dan insya Allah disebabkan oleh Ustadz Nuruddin Al-Indonesia yang menjelaskan atau memaparkan, membimbing kita dalam rangka hal tersebut. Dan pemirsa Waisal TV yang berbahagia, insya Allah malam ini kita akan membahas sedikit materi terlebih dahulu untuk kemudian nanti kita berinteraksi bersama pemirsa ya. Yakni tentang pengaruh tazkiyatun nufus terhadap keberhasilan ruqyah syariah. Mengingat Ustadz sampaikan di awal tadi berbincang bersama saya, banyak ruqyah dilakukan namun ada kemungkinan gagal. Ini sebabnya apa dan bagaimana terapinya atau mencegah serta memperbaiki agar kemudian ruqyah bisa berhasil. Insya Allah malam ini Ustadz akan menjelaskan kepada kita. Nah pemirsa, seperti biasa kami undang tentunya Anda untuk berinteraksi bersama kami di line telepon yang telah tersedia di layar televisi Anda, yakni di 08221-nya 5 kali 332. Anda dipersilakan mengirimkan pesan singkat mulai dari sekarang, dan untuk panggilan suaranya atau teleponnya Anda tahan sebentar karena Ustadz akan menjelaskan kepada kita sebab-sebab kenapa kemudian ruqyah tidak berhasil dan apa kaitannya, hubungannya dengan tazkiyatun nufus. Nah, ini sangat menarik sekali ya. Baik, Ustadz, tafadhol Ustadz. Ya, jazakallah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Ibadah Allah, hamba-hamba Allah, pemirsa Waisal TV yang dirahmati dimanapun Anda berada, baik yang ada di Nusantara ataupun di luar negeri yang menyimak siaran Waisal TV ini melalui online. Alhamdulillah, bahagia sekali malam ini saya bisa hadir di tengah-tengah keluarga Anda semuanya untuk melanjutkan episode Rehab Hati yang kelima ini yang tersisa ya. Kita malam ini insya Allah akan bahas tentang tazkiyatun nufus dan pengaruhnya terhadap keberhasilan terapi Al-Quran. Di bahasan pertama kita telah menyimak tentang hakikat kesembuhan, kemudian tentang ciri-ciri orang yang diganggu, ciri-ciri orang yang diganggu oleh setan, ya, ciri-ciri penyakit yang disebabkan oleh gangguan jin, sihir, dan ain. Kemudian di episode berikutnya kita juga sudah melakukan bagaimana cara melakukan ruqyah syariah itu kita sudah demonstrasikan. Kemudian juga di episode keempat kita sudah bahas tentang sihir, ya, 10 jenis sihir dan solusinya tentunya secara syar'i. Dan kita malam ini insya Allah selama setengah jam ke depan kita akan bahas tentang
tazkiyatun nufus dan pengaruhnya terhadap terapi Al-Quran. Hamba-hamba Allah yang dirahmati, tazkiyatun nufus atau yang dalam bahasa Indonesia bisa dikenal dengan ramah di telinga kita dengan penyucian jiwa, itu banyak terlepas ya, atau terlewati, atau bahkan ditiadakan dalam proses ruqyah syariah. Padahal ruqyah syariah ini merupakan bagian daripada tazkiyatun nufus ya. Tazkiyatun nufus atau pembersihan jiwa ini diawali dari kata tazkiyah dan an-nafs. Tazkiyah ini adalah penyucian ya. Kemudian an-nafs ini adalah jiwa manusia ya. Kenapa jiwa manusia itu harus disucikan? Karena salah satu tugas, salah satu alasan diutusnya Rasul ya pada setiap umat itu adalah untuk menyucikan jiwa mereka. Yang menyucikan jiwa ini dari apa? Dari kotoran-kotoran yang mengotorinya, ya, dari penyakit yang menyakitinya. Nah, kita dalam surah Al-Imran ayat 163 bisa kita simak ya, bahwasannya salah satu tugas daripada Rasul ya kepada umatnya adalah yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim, yaitu untuk menyucikan jiwa mereka ya. Menyucikan dari mana ya? Kemudian di dalam ayat lain kita pun bisa simak Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa laqad ba'asna fi kulli ummatin an ibudullah. Tidak aku utus tiap-tiap rasul pada tiap-tiap umat melainkan untuk menyerukan kepada mereka sembahlah Allah saja. Jadi menyucikan jiwa di sini artinya adalah menyucikan tazkiyatun nufus di sini adalah menyucikan jiwa dari penyakit-penyakitnya. Penyakit yang terbesar adalah kesyirikan dan kebodohannya. Nah, kebodohan ini adalah penyakit pemirsa ketika kita tidak tahu bagaimana tipu daya setan, ya, tidak tahu tentang sihir, tidak tahu tentang terapi Al-Quran, tentang ruqyah syariah dan sejarahnya, melakukannya, ya, tentang pengaruh iman ini, maka kita akan dengan mudah diambil sama setan jiwa kita, dikuasai, dipenjara dan disakiti. Ya, makanya tadi Rasul ini, salah satu tugas Rasul, para anbiya ini adalah untuk menyucikan jiwa. Pemirsa, kita masih ingat 14 abad yang lalu bagaimana Rasulullah SAW menegakkan syariat Islam ini dengan secara bertahap sekali. Dan yang pertama kali ditegakkan adalah membersihkan kesyirikan, menegakkan tauhid, kemudian mengajarkan mereka sholat, ya, lalu yang lainnya. Nah ini pun sangat berkaitan dengan masyarakat di abad sekarang yang sakit. Indonesia pada umumnya, ya, dan negara-negara lain pada umumnya, itu saat ini sedang sakit, dikuasai setan. Setan sudah mendominasi manusia saat ini. Bahkan muncul berbagai penyakit-penyakit kronis di dalam, kanker, ya, yang sampai saat ini katanya belum ada obatnya, ya. Kemudian ada penyakit-penyakit dalam jantung koroner, kemudian tumor, kemudian kista, miom, penyakit-penyakit menahun, sihir yang tidak terdeteksi dokter dan lain-lain. Itu disebabkan karena jiwa-jiwa masyarakatnya yang saat ini sudah harus dibersihkan kembali, ya, karena risalah Islam ini sudah turun lama dan atib an-nabawi atau pengobatan ala nabi, ya, yang terdiri daripada al-hijamah atau bekam, ruqyah syariah dan herbal ini sudah banyak ditinggalkan. Jadi masyarakat jiwanya sudah mulai kotor kembali, ya, sudah mulai kotor kembali, dan itu harus disucikan kembali dengan tazkiyatun nufus. Nah, tazkiyatun nufus itu membersihkan jiwa kita dari berbagai gangguan-gangguan, kotoran-kotorannya, termasuk setan-setan di dalamnya. Bagaimana melakukannya? Ya, yang pertama kita harus membersihkan penyakit kebodohan. Mereka, masyarakat harus dipahamkan kepada ruqyah syariah. Alhamdulillah kita sudah paham di episode sebelumnya tentang apa itu ruqyah syariah, bagaimana melakukannya, kemudian bagaimana melakukannya secara mandiri di rumah, ya, kita sudah dapat tuntunan di episode sebelumnya. Dan sekarang ini bagaimana untuk meyakinkan keberhasilan ruqyah syariah ini, karena banyak orang di ruqyah berkali-kali tidak kunjung sembuh, yang akhirnya menyepelekan Al-Quran, ya, melemahkan Al-Quran Al-Karim, ya. Banyak orang yang datang di ruqyah hanya ingin sembuh saja. Banyak orang mengambil
manfaat dari Al-Quran ini hanya penyembuhannya saja. Mereka mengambil satu ayat dan melupakan ayat yang lainnya. Kalau seseorang ingin sembuh dengan Al-Quran, tentu dia harus mengambil Al-Quran ini keseluruhannya, mendengarkan perintah-perintah Allah yang lainnya di dalam Al-Quran. Baik, berkenaan dengan dakwah Rasulullah di masa lalu tersebut, pemirsa Besar TV yang dirahmati, setelah jiwa kita tertazkiyah ya, dengan melepaskan mengobati kebodohan tadi dengan ilmu ya, memahami apa itu ruqyah syariah, kemudian membersihkan kolbu kita dari berbagai kesyirikan yang sudah kita bahas di minggu lalu ya, syirkul akbar, syirkul asgor ya. Kemudian kita mulai menegapkan sholat 5 waktu. Itu akan mentazkiyah, menenangkan jiwa kita. Kemudian juga mengeluarkan sedekah ya, mengeluarkan sedekah, karena kata tazkiyah sendiri ya itu berasal dari kata zakah, yaitu mensucikan ya. Zakat dikeluarkan itu untuk mensucikan harta dan jiwa. Nah, kita pun bisa insya Allah mengeluarkan harta kita untuk apa? Untuk mensucikan jiwa ini. Besok ya hari raya kurban. Nah, ini hari yang baik untuk bersedekah. Bersedekahlah dengan ekstrim ya, untuk merayu Allah Azza wa Jalla agar doa kita terkabulkan. Karena Rasulullah SAW pun bersabda, "Dawu mardukum bisadaqah." Obati penyakitmu dengan sedekah. Sedekah bisa mentazkiyah jiwa kita. Nah, selain daripada itu pemirsa, setelah jiwa kita ditazkiyah ya, tertazkiyah, maka kita mulai membangun benteng goib. Ya, benteng goib itu bisa dibangun oleh setiap orang agar terhindar daripada gangguan syaitan yang akan mengotori jiwa kita. Bagaimana membangunnya? Mudah sekali. Pertama, murnikan akidah dan tauhidnya, ya, tinggalkan kesyirikan dan bid'ah, ya, karena bid'ah itu akan mengotori jiwa kita, ya. Kemudian lakukan yang wajibnya, tegapkan yang wajibnya, lalu lakukan yang sunnahnya. Begitu pemirsa. Banyak orang yang diruqyah, kemudian pulang ke rumah mengeluh karena dia tidak sembuh dengan Al-Quran ini. Kenapa demikian? Karena dia mengabaikan yang lainnya. Mereka melaksanakan sunnah-sunnah yang disarankan oleh peruqyahnya barangkali, tapi dia melupakan hal yang wajibnya. Padahal yang sunnah itu terikat kepada hal yang wajib, dan yang wajib ini terikat kepada akidah dan tauhid yang murni, ibadah pada Allah yang didasari kepada ikhlasnya. Ya. Tazkiyatun nufus ini satu hal yang penting sebenarnya. Di luar masalah ruqyah syar'i ya, tazkiyatun nufus ini sudah sangat dianggap penting gitu ya, apalagi untuk kemudian kita mencoba meruqyah diri sendiri maupun orang lain ya. Betul. Nah, sebenarnya Ustaz, hal-hal apa saja yang kemudian bisa menghambat tazkiyatun nufus itu sendiri, di samping ketiadaan tazkiyatun nufus menghambat dalam pembicaraan kita hari ini adalah ruqyah syariah ya, menghambat ruqyah syariah, tapi mungkin ada faktor lain yang kemudian menghambat seseorang untuk melakukan tazkiyatun nufus. Melakukan tazkiyatun nufus. Ya. Baik. Jadi tazkiyatun nufus, ya, pemirsa Besar TV yang dirahmati, itu tidak lain adalah penyucian jiwa kita, kayak kita mandi. Seperti ya, kayak kita mandi, kemudian itu adalah membersihkan jiwa kita, membersihkan jasad kita, dan mandi ini tidak bisa dilakukan sekali sebulan. Betul. Ya. Harus minimal sehari 2 kali. Sehari 2 kali, begitu. Makanya ada wudu. Itu di luar wudu ya, sehari 2 kali ya. Ada wudu yang 5 kali, kemudian ada mandi ya untuk jasad ini. Nah, kolbu pun butuh tazkiyatun nufus. Kenapa? Ketika kolbu itu kotor, maka setan ini tempatnya adalah yang kotor-kotor. Betul. Begitu. Dan setan akan senang di tempat yang kotor ini. Betul. Setan yang mana ini? Baik setan yang murni berupa korin, ya, ataupun setan sihir yang dikirim oleh seseorang, ataupun jin keturunan yang kita bahas kemarin, ya, ataupun setan yang kita undang secara tidak kita ketahui dari ritual-ritual bid'ah yang pernah kita lakukan, ritual syirik yang pernah kita lakukan. Kemudian setan itu diam di kolbu kita, dan ketika kolbu kita kotor, penuh dengan kotoran-kotoran dunia, maka setan akan nyaman di dalam diri kita dan tidak mau pergi saat dibacakan Al-Quran. Subhanallah. Begitu ya, ketika
ketika kemudian Allah memberikan sakit atau mengizinkan setan itu menyakiti jasad kita sebagai peringatan bahwasannya ada yang sakit di kolbu kita. Jadi ketika kita sakit di jasad kita, itu hanyalah alarm buat kolbu kita ya, bahwa ada sesuatu yang sakit di kolbu kita. Ada banyak kotoran di kolbu kita yang butuh ditazkiyah. Ditazkiyah itu dibersihkan. Orang ingin dengan Al-Quran ini terdetok seluruhnya, terkeluarkan semuanya, tapi tidak bisa semudah itu. Ya, karena orang-orang yang sudah tertazkiyah dengan sempurna, maka jiwanya akan bersih, dia akan benci kepada kemaksiatan, dan akan ada keinginan taat. Karena kok dalam kolbu yang sehat itu, Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan, hati yang sehat itu, kolbu yang sehat itu punya kekuatan untuk berjalan menuju Allah Azza wa Jalla. Artinya apa? Kaki kita, Bapak Ibu semuanya, punya kekuatan untuk berjalan ke masjid begitu. Tidak berat. Berarti kalau misalnya lambat, kita enggan melaksanakan ketaatan, ya, ini ada yang sakit ini. Ada sesuatu yang sakit di hati kita ya, di kolbu ya. Kolbu kita ya. Jadi ada kotoran-kotoran dunia di sana, barangkali ambisi kita kepada dunia berlebihan Ustaz, dan lain-lainnya. Secara naluri, secara fitrah, ya, kita itu paham betul dan kita mengaminkan atau mengiyakan bahwasanya tazkiyatun nufus ini penting dan kita memerlukan. Tapi kenapa kemudian kita kok berat melakukannya? Berat melakukannya. Kok sepertinya gimana ya, malas gitu. Ya, begitu ya. Jadi ya itu tadi, setan adalah musuh kita. Dia senang yang kotor-kotor. Ya, ketika kolbu kita kotor, maka dia senang dan akan menjaga kekotoran itu. Setan akan mengarahkan kita kepada kemaksiatan demi kemaksiatan dan kemaksiatan hingga dia memiliki rumah yang indah. Ya, rumah yang besar, istana yang megah di dalam kolbu kita, menguat dan lain-lain. Begitu ya. Ada orang yang datang, tolong Ustadz bersihkan saya. Saya ingin kemalasan saya ini keluar. Ingin sembuh. Ya. Tapi dia belum paham bagaimana caranya. Ingin sembuh dari penyakit tapi belum paham caranya. Yang pertama dilakukan adalah membersihkan ruhaninya sampai bersih betul-betul. Kemudian ketika sudah ruhani sudah bersih, maka jasmaninya akan sembuh insya Allah. Ustadz, cara yang pertama kalau saya tadi tidak lupa adalah memberantas kebodohan. Betul. Nah, kebanyakan orang merasa nyaman dengan kebodohan dalam tanda kutip ya. Artinya beberapa orang merasa berada dalam kebenaran, padahal itu belum tentu benar, bahkan itu salah gitu. Salah, ya. Ini apakah berarti memang maksud saya mereka beramal dan amalan yang tidak ada dalilnya, keliru gitu ya. Keliru ya. Saya kira karena mereka jahil, tidak tahu dalam hal ini. Ya. Namun mereka kok merasa tenang, merasa nyaman di situ. Sebetulnya mereka tidak nyaman. Tidak nyaman fitrahnya ya. Mereka tidak merasakan nikmatnya dalam ibadah. Hanya mereka memaksakan diri, ya, dan memang setan ini akan mendorong manusia ke dalam bid'ah. Pertama, setan itu, iblis itu akan menggoda manusia agar syirik. Setelah manusia ini tidak mampu dibuat syirik, ya, maka manusia itu akan digelincirkan kepada bid'ah. Ya, dia akan senang dengan amalan bid'ah. Kemudian setelah tidak berhasil lagi, manusia ini akan digelincirkan kepada dosa-dosa besar. Baik, ketika tidak mampu lagi, ini talbis iblis ya, tipu daya iblis secara garis besarnya. Kalau tidak mampu lagi, dijerumuskan ke dalam dosa-dosa besar, akan menggoda kita untuk melakukan dosa-dosa kecil dan merasa aman dari azab Allah sehingga dosa kecil itu menumpuk. Terus kita akan kesananya akan melakukan hal-hal mubah. Jadi tadi mereka senang dalam hal-hal yang bid'ah, memang dibuat senang sama syaitan. Dibuat senang kepada sesuatu yang salah. Ini juga bisa menyebabkan rutinitas atau kesenangan dalam kubangan kekeliruan amal ya tanpa dalil tersebut bisa menyebabkan atau menghalangi dari proses tazkiyatun nufus itu, Ustaz. Bisa, jelas. Karena orang awam ini biasanya sulit didakwahi. Dia sulit percaya dan keraguan di dalam kalbunya sulit sirna. Kami akan membaca beberapa pertanyaan dari Anda yang melalui pesan singkat dan Ustaz insya Allah akan membahasnya. Baik, yang pertama ada Umi Farida di Tuban. Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kalau saya membaca Al-Quran rasanya otot kepala seperti ditarik-tarik, terus terasa begal. Ketika tertidur, saya seringkali bermimpi dikejar-kejar binatang, bahkan tidak bisa tidur hingga larut malam. Sering gatal-gatal atau alergi. Dan kalau memang ini gangguan jin, bagaimana cara meruqyahnya secara syar'i? Tafadhol Ustaz. Baik. Ibu Farida di Tuban. Ya, Assalamualaikum. Bismillah, assalatu wassalamu ala rasulillah ya. Ibu Farida di Tuban, bagaimana cara meruqyahnya ketika saya membaca Al-Quran, otot kepala saya seperti ditarik-tarik, kemudian ada gangguan tidur, dan yang ketiga tadi Alergi, gatal-gatal. alergi. Ya, Bahkan gangguan tidur itu tadi, maaf, dikejar binatang Ustaz. Ya, Mimpi. gangguan tidurnya adalah dikejar-kejar binatang. Itu adalah 3 ciri yang positif atau jelas ibu kena gangguan jin ya. Pertama, ketika dibacakan Al-Quran, di otot kepala ibu terasa ada yang menarik-narik. Nah, ini jelas sekali. Karena ketika orang yang jiwanya bersih daripada gangguan setan ini, dalam tanda kutip, ketika dibacakan Al-Quran, maka dia akan menjadi tentram jiwanya. Begitu ya. Ketika dibacakan Al-Quran ada sesuatu yang bergerak-gerak di tubuh, itu jelas sekali bahwa lokasi setan itu ada di sana. Ya. Untuk menangani secara sementara saat itu bagaimana? Ibu bacakan Al-Fatihah di tangannya, ya, bacakan Al-Fatihah 1 sampai 7 kali. Al-Falaq, An-Nas, lalu ditiupkan kepada tangannya, ya. Dan kemudian usapkan di kepalanya, seluruh kepalanya 3 kali. Begitu yang Rasul lakukan ya. Setiap sebelum tidur Rasulullah SAW, ya, ini diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau membacakan Al-Falaq dan An-Nas 3 kali ya. Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, kemudian ditiupkan ke tangan, diusapkan ke tubuhnya. Nah, ini pun ibu lakukan secara rutin insyaallah setiap sebelum tidur ya, karena untuk mencegah gangguan yang kedua, yaitu tidak bisa tidur dan mimpi dikejar-kejar binatang ya. Mimpi dikejar-kejar binatang. Nah, untuk mimpi dikejar-kejar binatang atau mimpi dikejar apa saja ya, ibu di Tuban tadi dan pemirsa di rumah di mana saja, kita bisa mengejar balik binatang tersebut, setan-setan tersebut. Bagaimana caranya? Sebelum tidur, ibu lakukan seluruh sunnah-sunnah yang dianjurkan. Ya, sunnah-sunnah yang dilakukan Rasulullah SAW. Pertama ya sholat isya tentu saja, kalau bapak barangkali berjamaah di masjid. Kemudian kalau ibu di rumah. Kemudian selepas ibu sholat, ibu lakukan zikir-zikir yang biasa. Misalkan subhanallah, alhamdulillah, dan Allahu Akbar 33. Baca Al-Falaq dan An-Nas. Baca ayat kursi juga. Satu kali ya. Kemudian ibu lakukan juga tadi ritual sunnah tadi, bacakan Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali, tiupkan, usapkan ke seluruh tubuhnya. Kalau ini ya, itu yang Rasulullah SAW lakukan. Kemudian tujuannya apa? Untuk memutus buhul-buhul sihir di tubuhnya. Baik, menjelang ibu tidur, ini yang harus ibu lakukan. Pertama, ibu perbaharui wudunya. Karena sabda Rasulullah SAW, ketika kita tidur dalam kondisi wudu, maka akan ada satu malaikat yang turun dan menjaga kita, mendoakan kita sepanjang malam. Ya Rob, jagalah hambamu ini karena beliau tidur dengan mensucikan diri. Begitu ya dengan wudu tadi. Kemudian setelah wudu, menjelang ibu berbaring, bacakan ayat kursi 1 kali. Bacakan ayat kursi sebelum tidur. Kemudian di situ ibu berzikir atau baca Quran sampai ibu menjelang tidur dan sambil memohon dalam kolbunya, ya Rob, seandainya aku dipertemukan lagi dengan setan yang biasa mengejarku dalam bentuk binatang, beri kekuatan kepada hamba untuk mengejar dan menghancurkannya. Ketika ibu nanti di alam mimpi bertemu dengan binatang-binatang itu, ibu kejar. Kalau harimau, ambil lehernya dan patahkan. Ya. Begitupun makhluk-makhluk yang lainnya. Begitu, insya Allah ibu diberi kekuatan oleh Allah untuk mengejar mereka. Begitu. Itu untuk mengatasi insomnia-nya. Kemudian ibu susah tidur atau gangguan tindihan ya, itu secara medis itu tubuh kita kekurangan air. Jadi ibu pun bisa melakukan tazkiyah juga ya. Ini masuknya ibu ambil air putih, bacakan Al-Fatihah 7 kali, tiupkan dan minumkan. Kalau bisa lebih dari 1 gelas ya, 1-2 gelas insya Allah. Ya, agar airnya mencukupi di tubuhnya dan itu air ruqyah penuh berkah insya Allah.
Itu untuk ibu di Tuban ini. Umi Farida ya. Umi Farida Dan ya. kita ke penelepon. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, waalaikum. Bapak dengan Bapak siapa di mana, Pak? Halo. Dengan Bapak Basar di Sungai Song. Mohon maaf, dengan Bapak siapa? Dengan Bapak Basar di Sungai Song. Baik. Baik, Pak. Silakan langsung ke pertanyaan, Pak. Basar ya. Oh, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini begini Ustaz, saya mengeluhkan di sekitar bawah pusat saya itu sering nyeri gitu, sering buang air kecil terus gitu. Itu di bawah pusat di hari-hari gitu ya. Seringkali terasa nyeri apabila membuang air kecil, tapi seringkali dalam sehari semalam ini paling maksimal 15 kalian gitu. Itu baik. bagaimana? Tuh? Baik, sering buang air kecil ya? Cara herbalnya baik pun cara syarafnya, Iya, cara baik. rukiahnya bagaimana begitu? Ustaz tadi mau ditanyakan, Bro. Silakan. Siapa bapak yang suka tidak bisa tahan air kencing ini? Bapak atau putranya atau ibunya? Bapak sendiri atau siapa nih? Bapak sendiri ya, Pak ya tadi ya? Ya saya sendiri. Baik. Baik. Baik, Cukup. Pak, terima kasih. Terima kasih ya, Bapak ya. Assalamualaikum. Silakan, Ustaz. Langsung dijawab saja. Iya. Baik, Bapak Basar tadi ya, Bapak punya keluhan tidak bisa menahan kencing atau sering buang air kecil. Ya, kalau secara biologisnya Pak itu tubuhnya kedinginan ya, ada masalah dengan pergantian suhu biasanya. Dulu saya pernah tinggal di Saudi Arabia dan saya mengalami hal yang sama ketika musim dingin di kota Riyadh. Dan ketika saya kembali lagi dari kota Riyadh, alhamdulillah itu tidak ada lagi. Begitu. Bisa jadi memang perubahan suhu Bapak ya menimbulkan kedinginan. Misalkan ketika kita pindah ke kota yang dingin memang akan menimbulkan demikian. Begitu. Bagaimana cara meruqyahnya? Ini tidak ada cara yang ditetapkan Bapak ya untuk ruqyah syariah agar kencingnya normal kembali. Tapi untuk gangguan prostat, hernia ya Bapak yang menyangkut hal yang sama ya, itu ruqyahnya dalam konsep kami sama saja. Bapak coba dibacakan Al-Quran selama 30 menit Bapak ya, atau mendengarkan ayat-ayat ruqyah. Kemudian Bapak perhatikan di mana ada reaksinya. Nah, ketika ada reaksi, berarti Bapak itu jelas positif gangguan jin. Kalau tidak ada reaksi, Bapak coba konsultasikan dengan ahli herbal. Dengan ahli herbal, insya Allah bisa memberikan solusi. Insya Allah. Baik. Nah, bahasan kita tentang tazkiyatun nufus Bapak ya. Bapak di sana. Oke. Ya, jadi bagaimana menyikapi orang yang diruqyah berkali-kali kemudian Tapi tidak sembuh belum berhasil ya, ya. dan lain-lain ya. Nah, Berkaitan dengan ini. Dengan Bapak yang di mana tadi? Maaf saya lupa tadi. Pertama bacakan dulu ayat-ayat Bacakan ruqyah. saja ayat Kalau ruqyah. ada reaksi berarti ini positif Positif kena gangguan. jin. Dan ya disarankan untuk konsultasi Bapak ya kepada ahli herbal. Dan boleh kalau saya sarankan coba dengan minyak zaitun Bapak ya. Minum minyak zaitun atau kapsul zaitun yang sudah diruqyah. Ya mudah-mudahan Allah mudahkan. Zaitun dan madu, karena madu ini bersifat universal untuk penyakit yang bersifat panas ataupun dingin, madu ya. Baik. Madu dan zaitun. Kita ke penelpon berikutnya, Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam. Baik, dengan Ibu siapa di mana, Ibu? Dengan Umu Naja di Jakarta. Oke, di Jakarta. Silakan Umun aja. Iya, assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya mau nanya nih. Iya. Ini saya kan baru sekitar 3 mingguan yang lalu Iya. terkena gangguan jin gitu. Itu akibat apa namanya? Dengerin ayat-ayat ruqyah. Iya. Setelah itu saya ngomong terus-terusan sampai pagi. Tidak tidur Ibu ya? Nggak tidur. Baik. Nah, sudah dilakukan ruqyah, bekam, segala macam, madu, Iya. herbal-herbal lah pokoknya udah diruqyah. Minum air ruqyah udah pakai air bidara, juga pakai mandi air bidara. Iya. Baik. Ibu saat ini Ibu Ibu Umu, Ya. Umu Naya ya, Ya. di Jakarta. Saat ini terasa tidak Ibu gangguannya? Apanya? Sekarang terasa gangguan Ibu sedang terasa atau Ada bagaimana? keluhan apa saat ini Ibu?
Kayaknya agak berdebar-debar gitu ya. Berdebar-debar ya. Baik. Ya. Baik. Umunaya ya. Baik. Umun aja. Umunajah ya. Jadi ibu mulai mengetahui bahwa diri ibu kena gangguan jin ini ketika ibu mendengarkan ayat-ayat ruqyah begitu. Iya. Baik. Kemudian ibu Tidak tidur. kalau kumat itu bicara terus ya Bicara. sampai pagi dan tidak tidur begitu ibu ya. Iya, iya. Dan sekarang dadanya berdebar-debar ya. Iya. Selain berdebar-debar apa yang ibu rasakan? Kepala rasanya berat sama pundak. Kepala berat dan juga pundak juga berat ya. Iya. Baik. Ini suara saya juga serak nih. Serak ya. Iya. Habis itu saya kayaknya gangguan kepribadian apa gimana ya? Bukan. Soalnya dulunya saya orangnya pendiam. Dulunya Sekarang pendiam. kok banyak, sekarang banyak ngomong gitu. Saya nggak tahu. Ngomong sama suami biasanya kan pakai bahasa Jakarta ya. Baik. Sekarang ganti pakai bahasa daerah saya asli Kalimantan. Kalimantan baik. Ketika ibu berbicara dengan suami, adakah bisikan-bisikan untuk cerai atau ribut dengan Iya, suami? waktu Ada. kejadian itu. Sejak kapan ibu? Itu pas waktu ini aja, pas waktu kejadian kan saya kerasukan itu yang pas baca ayat ruqyah apa tuh ya kemarin. Oh iya, baik. Dan ibu mulai aktif ya setannya ini ya. Iya. Baik, yang harus ibu lakukan adalah mulai ibu ya. Kemarin ketika saya bacakan Al-Quran, ibu kemudian kerasukan demikian ya. Ibu, selama ini hal atau sesuatu yang ibu katakan tadi, ibu berkepribadian ganda ya, atau bipolar, itu tidak ada sebetulnya konsepnya dalam Islam. Yang ada gitu ya. itu ibu sedang kena gangguan sihir ya. Ibu bilang tadi dari Kalimantan tadi. Jadi kepribadian ganda itu ada dua pribadi. Pribadi sihir saja. Pribadi ibu sendiri, ruh ibu sendiri dengan ruh jahat yang ada di dalam diri ibu. Begitu ibu ya. Jadi yang harus ibu lakukan adalah menekan sekuat-kuatnya ruh jahat ini atau mengusirnya. Bagaimana cara mengusirnya? Bisa dilakukan dengan minta diruqyah pertama ya. Kemudian ibu juga bisa mendengarkan ayat-ayat ruqyah per hari minimal 1 jam saja seperti itu. Dan ibu juga membersihkan diri ibu dari berbagai kesyirikan ibu di rumahnya, menegapkan salatnya dan memperbanyak sunnahnya. Iya, ya udah, insya Allah udah saya lakukan semua, malah saya ruqyah mandiri. Ibu sudah lakukan semuanya. Ibu Iya, juga, udah saya tekan kepala saya bacain ayat-ayat ruqyah. boleh saya bacain ibu? Boleh. Boleh saya bacakan ya? Iya, Ini jenis sihir apa namanya? Jenis sihir tafrik ibu, sihir pemisah yang ingin memisahkan ibu dan suami ibu. Ibu kita mulai dengan ta'awuz ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Iya, sebelum minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian ibu dengarkan saja ayat yang saya bacakan ibu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما صروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. Sadaqallah. Ibu, apa yang ibu rasakan? Iya, bergetar jantung saya. Bergetar, baik. Ibu barusan bicara apa?
Ibu sadar? Iya, saya setengah sadar, setengah enggak. Kayaknya saya berontak gitu. Baik, berontak ya. Baik. Apa selain yang bergetar, ibu di pundaknya sudah hilang sama di kepalanya? Kayaknya mungkin agak ini kali ya. Agak berkurang ya. Insya Allah lah. Agak berkurang. Ibu, ayat yang saya bacakan tadi adalah At-Taubah ayat 102. Ya, itu adalah Atau ayat 100 ya. ayat 102 ya. Ketika Al-Baqarah. baik, Ibu dengarkan saya, Ibu Ummu Najah, ya. Ya, Al-Baqarah ayat 102 betul yang saya bacakan tadi. Itu adalah ayat tentang sihir, ya, tentang induknya sihir, ya. Sihir yang menceraikan antara suami dan istri. Ibu tadaburi ayat itu. Maksudnya apa? Ibu baca, pelajari, dan Ibu dengarkan ayat-ayat ruqyah plus ayat tersebut. Ya, jadi Ibu bacanya Al-Fatihah 7 kali, Al-Baqarah 1 sampai 4, ya. Al-Baqarah 102 yang tadi diulang-ulang ya. Kemudian Ibu baca juga Al-Baqarah 3164, Al-Baqarah 255, 256, 257, ayat kursi dan 2 ayat berikutnya, dan 3 ayat terakhir Ibu ya. Ibu coba bacakan ini saja untuk menghancurkan sihir perceraian ini Ibu ya. Dan Ibu pun Berarti masih ada ya dalamnya. bisa jadi masih ada. Saya barusan hanya meyakinkan saja kepada Ibu dan kepada pemirsa di rumah bahwasannya sihir jenis ini disebut ya sihir bagian daripada sihir mahabbah ya, yang mengubah perasaan manusia, kecintaan manusia ya. Yang tadinya mencintai suaminya menjadi membenci dan banyak pertikaian di rumah, itu adalah disebabkan oleh setan. Ya, baik, begitu saja barangkali Ibu ya. Nanti Ibu bisa menghubungi kami Ibu, karena Ibu di Jakarta ya, dekat di Rumah Rehab Bekasi. Pusat kita di Bekasi, di Jalan Raja Wali Jalan Raja Wali nomor A85, Perum Taman Galaksi Bekasi. Oh, Taman Galaksi. Iya, Taman Galaksi, dekat kan? Ibu bisa datang ke sana Iya, Rabu dan Kamis insya Allah ya. Rabu dan Kamis. Rabu dan Kamis jamnya jam berapa ya? Jam 9 Ibu, silahkan ya. Oh iya. Datang pagi Ya, Ibu. terima kasih Pak Ustadz ya. Ya, baik, datang pagi ya jam 9 karena ada tazkiyah dulu sampai zuhur, baru diruqyah nanti insya Allah. Oh iya, terima kasih Pak ya. Sama-sama, Assalamualaikum. Ibu. Waalaikumsalam. Iya, baik. Ini agak menakutkan bagi diri saya, mendebarkan ini. Saya jadi berhati-hati. Kita memang harus berhati-hati membuat benteng gaib tadi yang disebut sama Ustadz. Membuat benteng gaib, dan kita harus mengenali ya mana sihir, mana penyakit medis begitu. Baik. Anak kemarin baru kedatangan tamu dan dia mengeluhkan, Ustadz suara saya ini mengecil. Hampir dia suaranya serak juga Iya, tadi. itu tadi aja. kan. Ini kenapa suaranya serak? Setan memang sudah ingin berbicara begitu. Oke. Ingin teriak, ingin keluar kan? Kemudian suara dia itu mengecil, kemudian beliau datang ke dokter dan mohon maaf dioperasi, setelah dioperasi lumpuh tangannya. Jadi tidak memberikan solusi, malah masalah ya. masalah menambah masalah. Kenapa? Karena memang diagnosa yang salah. Ini hati-hati sekali. Ya, banyak perceraian yang disebabkan oleh gangguan setan. Ya, Ibu tadi dari mana? Dari kampungnya di Kalimantan, di Kalimantan. Ya, yang setannya itu. Barangkali sudah lama, tapi ketika dibacakan ayat tadi baru bereaksi. Jadi sebentar Ahi. Jadi ketika mendengarkan ayat-ayat ruqyah dibacakan terus bereaksi, bukan berarti seorang tersebut menjadi sakit, tapi Allah tunjukkan sakitnya. Sehingga dia nanti berupaya dengan cara yang syar'i hingga menemui kesembuhannya. Baik, iya, baik. Dan kita ke penelpon berikutnya. Oh iya, Ustadz, ya. silakan. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Baik, telepon Anda sudah saya angkat. Baik, di akhir. Pemirsa, bagi Anda yang melakukan panggilan suara, mohon bergeser menjauh dari pesawat televisi Anda, ya, dan langsung respon balik ketika saya mengangkat telepon dari Anda. Atau Anda bisa mengecilkan terlebih dahulu suara siaran televisi Anda di rumah. Kita akan angkat penelpon berikutnya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, dengan Ibu siapa Ibu? Halo. Iya, baik. Halo. Ibu dengan Ibu siapa? TV nih. Betul. Dengan Ibu siapa saya bicara? Ibu Farida dari Makassar. Bu Farida di Makassar ya? Iya. Silakan langsung ke pertanyaan dengan Ustadz Nurudin. Ya,
Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Silakan. Ini saya sementara menonton TV, WhatsApp TV. Iya. Barusan ada yang dirukyah, saya ikut merinding. Ikut merinding Ibu ya. Ikut ada Iya, reaksi. iya. Keluhannya apa Iya, Ibu merinding, selama ini? merinding dengar. Biasanya kalau saya merukyah mandiri, langsung saya sedih, bahkan menangis. Baik. Oke. Biasanya Ibu kalau membaca Al-Qur'an reaksinya langsung menangis gitu Ibu ya? Iya, misalnya kalau sementara baca Al-Quran setengah jam barangkali atau seperempat jam, ada rasa sedih, bahkan langsung saya tidak terasa menangis. Oke. Oke, dan tadi yang iya, Ibu dengarkan Pak. merinding gitu ya? Iya, iya. Baik. Baru ini dalam leher saya Pak Ustadz ada kayak keras Baik Ibu. di leher Ibu saya. Baik Ibu. Iya. Coba Ibu letakkan tangan kanannya di lehernya. Ibu Iya. tangan Iya, iya, di iya. leher bagian mana Set? Mungkin Iya. di sininya mungkin Iya. atau bagian kanan kiri? Ibu letakkan Iya. tangan kanannya, Tangan kanan, telapaknya, Iya. telapaknya. di tempat yang saat ini sakit lehernya ya tadi. Iya, iya, iya. Baik, Iya. Ibu sentuhkan ya. Iya, iya. Ibu sentuhkan ya, baik. Iya. Baik, Iya. Ibu sentuhkan. Kemudian boleh saya bantu bacakan satu ayat saja Ibu ya? Iya, iya, iya. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Afahasibtum annama khalaqnakum abasa. Afahasibtum annama khalaqnakum abasa wa annakum ilaina la turja'un. Ya masyarakat jin, wahai kamu makhluk jin yang ada dalam jasad ibu ini, takutlah kamu pada Allah dan keluarlah dari jasad perempuan ini. Takutlah kamu pada Allah dan keluarlah. Ukhruj ya adu Allah. Ukhruj ya adu Allah. Ukhruj ya mal'un. Keluar musuh-musuh Allah. Baik, Ibu apa yang dirasakan di tangannya? Gemetar. Gemetar. Ya, keluar kamu. Saya gemetar di dalam tubuh saya. Ya, Ibu dengarkan saja ya. Ya masyarakat jin. Wahai kamu makhluk jin, kamu mendengarkan siaran ini dan kamu mengetahui apa yang harus kamu lakukan sebetulnya. Keluarlah dari jasad ibu ini ya, kalau kamu takut kepada Allah. Kalau kamu tidak mau keluar, maka kami akan bacakan ayat yang berikutnya dan semoga Allah membukakan pintu langit dan menghujam kamu dengan panas dari api. Panas dari langit. Kalau kamu tidak mau keluar, saya akan bacakan surah Al-Mulk untuk menghancurkan kamu. Baik, Ibu apa yang dirasakan? Saya masih gemetar ini. Gemetar. Dingin terus saja. Dingin ya. Ibu tarik tangannya ke arah mulutnya, buang sambil takbir. Dari leher, ya, Ibu bisa lihat saya di televisi, dari leher arahkan ke mulutnya sambil takbir. Allahu Akbar, begitu. Iya. Ulangi 2-3 kali. Iya. Baik, apa yang Ibu rasakan? Masih dingin atau masih gemetar? Iya. Baik, apa yang Ibu rasakan? Allahu Akbar. Allahu Akbar, ya. Apa yang Ibu rasakan? Iya, masih gemetar, berkeringat nih. Berkeringat ya. Baik, Ibu saya bacakan beberapa ayat lagi ya, boleh ya? Betul, Ustaz. Iya, iya. Ya, Ibu dengarkan, Ibu simak baik-baik ya. Untuk mengurangi keberadaan mereka Ibu ya, untuk menghancurkannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal maut الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. Keluar kamu musuh Allah. Keluar kamu. Keluar dari jasad ibu ini. Keluarlah kamu. Takutlah kamu pada Allah dan keluarlah. Ukhruju adu Allah. Keluar kamu. Jangan hanya menangis ya.
Ingat ya masalah jin, kalau kamu tidak mau keluar, kamu akan menangis di neraka jahanam nanti. Dan kamu akan bersabar di neraka jahanam. Dan meskipun kamu bersabar, Allah Azza wa Jalla tidak akan mengampuni kamu. Ingat, diam dalam tubuh manusia adalah kezaliman yang besar. Ittaqullah. Keluarlah kamu, ya. Kalau tidak mau keluar, saya akan bacakan ayat yang berikutnya. Keluarlah kamu. Ibu. Ibu yang di Makassar. Ibu siapa? Ummu Farida. Ummu Farida. Ibu. Baik. Nah, ya. Baik. Ibu, apa ibu ada kesedihan di dalam kalbu ibu? Iya. Ada ya. Ibu, saya mohon bekerja sama dengan saya, ya. Iya. Ibu saya mohon kepada ibu untuk menekan kesedihan dalam diri ibu, ya. Kesedihan ibu, saya tidak tahu masalah ibu sebesar apa, tapi Allah Azza wa Jalla lebih besar daripada masalah ibu, ya. Ibu sering-seringlah bersujud, ya, merendahkan jiwa raga ibu di hadapan Allah Azza wa Jalla, menundukkan wajahnya dan memohon ampun kepada Allah dan memohon agar Allah menghancurkan setan-setannya, ya. Ibu tegapkan salatnya, tutup auratnya dengan baik, dan ibu insya Allah tanggal 89 saya ke Makassar, ibu. 89 November. Iya. Tanggal 89 November insya Allah saya ke Makassar, ya. Ibu, ya, saya di Makassar. Ibu bisa barangkali kalau bisa nomor teleponnya Pak Ustaz, bisa dikirim ke sini Pak Ustaz. Baik. Nomor HP-nya. Ya, ibu sebentar lagi akan di-display di layar, ibu, ya. Tanggal ya. Ibu bisa lihat ya, yang bulan November itu ada Ahi Adiatma di sana. Ibu daftar ke sana. Ada nomor. Ada nomornya, bisa dilihat di layar. Iya. Ya, atau ibu bisa login ke rehabhati.com, ibu, insya Allah di situ ada jadwalnya, ya. Ada Ahi Adiatma di sana, ibu daftar ke sana. Ada nomor. Ada nomornya, bisa dilihat di layar. Belum dilihat. Ya. Tidak dilihat. Bisa login ke rehabhati.com, itu Allah di situ ada Baik. jadwalnya. Ya. Baik, cukup ya. Iya. Baik. Ibu sekarang sudah melihatnya ya, nomornya ya. Sudah ada. Sudah ada, itu ibu catat. Itu nomor panitia ya. Nomor panitia ya. Baik, itu nomor panitia. Baik, Anda Ibu Ummu Farida tadi ya di Makassar bisa melihatnya. Baik. Belum Ya. melihat kan udah jelasan ya Pak Ustaz. Sudah melihatnya tadi? Nomornya. Nomornya belum terlihat? Atau Ustaz bisa minta tolong dibacakan? Oh iya, boleh ibu ya, mohon maaf. Untuk hamba-hamba Allah di Makassar, insya Allah ya, 89 November 2014 saya di sana. Kalau Allah tidak. Alamatnya Pak Ustaz. Ya, ibu nomor HP-nya ya 0853 0853 tunggu dulu Ustaz. Iya. 08. Untuk hamba-hamba di Makassar. 0853 berapa Ustaz? ya 0853 412 412 441 441 ya 65. 65. Baik. Nanti Bisa saya bisa SMS. mengulangnya lagi ya. Baik. Baik. Ya, Ummu Najah, terima kasih dan kita ke penelepon berikutnya. Ya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, maksud saya Ummu Farida, maaf. Tadi Ummu Farida di Makassar. Kita ke penelepon berikutnya. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, terima kasih. Baik, Ibu dari siapa, di mana Ibu? Anak Muruman Noskat dari NTB Bima. Siapa, maaf Ibu? Umuruman dari NTB. Umur Ruman ya. Ummu Ruman ya, Ummu Iya. Ruman di NTB ya. Iya. Iya. Silakan tafadhol dengan Ustaz Nuruddin langsung. Pertanyaannya? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gini Ustaz, anak terkena indikasi gangguan jin ini Ustaz. Baik. Iya. Sudah beberapa kali ruqyah, Iya, tapi setiap kali dibacakan doa ruqyah, iya. itu tidak ada reaksi gitu. Tapi setelah ditekan di jari kaki atau di kepala, itu baru saya teriak-teriak ataupun berontak gitu Ustaz. Di kepala ibu Di ya. kepala ya.
Ya, di kaki utamanya di kaki. itu, Ustaz. Di kaki. Iya, di kaki, di jari-jari kaki itu saya ada terasa sakit, tapi teriakan yang saya lakukan itu bukan dari kemauan saya. Baik. Bahkan omongan-omongan yang apa ya, seperti bahasa daerah di luar daerah saya juga keluar gitu, Ustaz. Baik. Baik, Menurut Ibu. Ustaz katanya ada indikasi gangguan sihir. Cuma kenapa saat dibacakan doa ruqyah itu tidak ada reaksi? Tidak ada Tapi setelah reaksi. ditekan baru ada reaksi gitu. Baik. Berarti sambil ditekan baru ada reaksi, Ustaz. Baru ada Iya. reaksi ya. Ibu baik sekali pertanyaannya. Ya, insyaallah kita akan bahas ya Ibu ya. Iya, iya. Jazakallah Baik. khair, Ustaz. Assalamualaikum. Wah, iya, jazakillahu khair. Silakan Ustaz, langsung Ya. jawab. Baik. Ibu siapa? Umur Ruman. Ruman di NTB ya, jazakillah khair. Ibu pertanyaannya sangat baik sekali. Ustaz, ketika dibacakan ayat-ayat ruqyah saya tidak ada reaksi, tapi ketika dipencet di kaki saya bereaksi, ada reaksi. Baik, ini adalah pertanyaan yang universal ya, kepada ini pun jawaban yang universal juga kepada setiap hamba-hamba Allah yang di dalam dirinya merasakan ada gangguan jin. Ya, dari 50 ciri orang yang kena gangguan sihir itu saya 40 ada, tapi di ruqyah tidak ada reaksi. Kenapa? Nah, itu dia ya. Nah, ini jawaban yang sangat jelas adalah firman Allah Azza wa Jalla ya dalam surah Al-Isra ayat 45. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Idza qara'tal Qur'an ya, idza qara'tal Qur'an ja'alna bainaka ya, ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirah hijaban mastura. Jadi intinya ayat ini memberitahukan kepada kita, ya, ketika engkau wahai Muhammad, begitu firman Allah, ketika engkau membacakan ayat-ayat Al-Qur'an kepada orang-orang yang belum beriman kepada kehidupan akhirat, maka Allah akan buatkan hijaban mastura, dinding yang tidak terlihat. Jadi hamba-hamba Allah yang dirahmati, kenapa ketika kita kena gangguan sihir dan kita tahu ada sihir di dalam tubuh, dibacakan Al-Qur'an itu seperti ada hijab. Hijab itu Allah buatkan. Hijaban mastura, karena diri kita belum beriman kepada kehidupan akhirat atau setengah-setengah. Nah, ini dia Bapak Ibu semuanya, setengah-setengah. Misalkan bagaimana setengah-setengah? Kita tahu Al-Qur'an ini adalah mukjizat dan di dalamnya ada mukjizat kesembuhan. Dan kita hanya mengambil mukjizat kesembuhannya saja, tidak mengambil mengaplikasikan ayat-ayat yang lainnya. Ini tidak tendensi pribadi kepada ibu ya, tapi secara general, secara menyeluruh, ketika kita ada sihir dalam tubuh, dibacakan Al-Qur'an kemudian tidak ada reaksi, maka salah satunya adalah firman Allah Azza wa Jalla dalam surah Al-Isra ayat 45 tadi. Dan yang berikutnya, yang lebih jelas lagi, memang setan di dalam tubuh kita sudah terlalu lama, sudah terlalu kuat, artinya punya benteng-benteng. Setiap maksiat yang kita lakukan adalah benteng bagi setan agar tidak tembus dengan Al-Qur'an ini. Setiap kotoran-kotoran di dalam kolbu kita itu adalah rumah-rumah mereka, hingga ketika dibacakan Al-Qur'an ini laksana terbentur tembok. Demikian. Jadi yang ibu harus lakukan adalah tazkiyatun nufus, sehingga Al-Qur'an ini tembus ke kolbunya ibu, ke kolbunya, menggetarkan kolbunya dan merontokkan setan-setan di dalam tubuhnya. Karena pusat atau rumah setan itu adalah di kolbu manusia. Begitu. Kenapa ketika saya dipencet kok bereaksi, Ustadz? Karena ketika dipencet ini dipaksakan bahwa setan itu di sini titik-titiknya, rumahnya dipencet, maka keluarlah. Itu jawaban saya yang pertama. Ini ada jawaban yang kedua. Ya. Kenapa ketika dipencet malah saya yang bereaksi? Ketika dibacakan Al-Qur'an tidak. Metode ruqyah syariah yang pernah diajarkan Rasul itu ada 5 setidak-tidaknya ya. Yang pertama adalah dengan membacakan. Jadi Rasulullah SAW membacakan ayat Al-Qur'an kepada orang yang sakit. Saat itu kepada orang yang gila ya. Rasulullah membacakan ayat apa? Sudah dibahas sebelumnya, Al-Fatihah, Al-Baqarah ya. Al-Baqarah 1-4, kemudian 163, 164, 255 dan 3 terakhir dan lain-lain, Al-Falaq, An-Nas. Kemudian kalau Rasulullah yang bacakan sembuh. Seketika. Kalau misalkan kayak saya tadi membacakan kepada ibu tadi, tidak langsung sembuh seketika. Hanya saja saya hanya ingin mengecek, memberitahukan bahwa ada setan di dalam tubuhnya dan ibu harus hati-hati, harus aware. Kalau kita yang bacakan, ibu harus berulang-ulang, ya, berulang-ulang, dan kita juga harus mau mentazkiyah diri kita. Kenapa demikian? Karena kalau kita diruqyah lalu tidak mau mentazkiyah, ibaratnya kita mandi dan kita tidak memperhatikan sumber-sumber kotor yang bisa ada dalam tubuh kita, ya, tidak membersihkan itu. Tidak akan bergabung antara ketaatan dan kemaksiatan.
tidak akan pernah bergabung. Misalkan hal yang kecil saja ibu, saya pernah mengkopikan MP3 ruqyah kepada seseorang di HP-nya. Di HP-nya itu ada banyakkan deretan musik, lagu-lagu barat. Saya katakan kepada ibu tersebut, ibu tidak akan tergabung Al-Quran dengan musik, ibu harus buang dulu musik Musiknya. ini dan ganti dengan Al-Quran. Komitmenlah dengan Al-Quran. Demikian ya, ibu itu salah satu penyebabnya. Kemudian tadi ya, Rasulullah SAW itu ada 5 cara. Pertama dibacakan saja. Yang kedua ibu disentuh di tempat yang sakitnya. Rasulullah menyentuhnya di dada ya, di tempat-tempat yang sakit. Ini dari Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian ada juga Rasulullah mengusap. Ya, ini mencontohkan mengusap seluruh tubuh beliau sendiri. Ya, bacakan 3 qul, ditiupkan, diusapkan seluruh tubuh. Ini metode usapan ya. Seperti ibu yang di Makassar tadi ya, atau di mana tadi disentuh di lehernya kemudian diusapkan, baik. Kemudian yang berikutnya ada metode tiupan, meniup ke wajah anak yang kena gangguan ya, meniupkan ke air. Kemudian ada juga metode tepukan, ditepuk ya di punggungnya, di pundaknya. Kemudian ada juga metode-metode lainnya yang sudah kita bahas dan kita praktekkan sebelumnya. Jadi memang ada beberapa metode. Ada orang yang kena dengan sentuhan ya, dengan ditekan. Ada orang yang tidak juga, yang dikena cukup dibacakan sudah kena. Barangkali demikian ya Baik, iya Ummu Ruman. penjelasannya. Dan tadi jawaban Ustadz juga sekaligus mungkin menambah materi. Memang Menambah materi, betul, tazkiyatun ya. nufus ya, tazkiyatun nufus, pengaruh tazkiyatun nufus terhadap keberhasilan ruqyah syariah ya. Baik, kita ke penelpon berikutnya. Silakan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul, dengan Bapak siapa di mana, Pak? Dengan Bapak Haris Pakaya di Gorontalo. Di Gorontalo. Gorontalo ya. Silakan Pak, ke pertanyaan dengan Ustadz langsung, silakan. Oh iya Pak, ini saya mau tanya kalau bagaimana ayat-ayat apa kira-kira untuk menghancurkan orang yang Iya. nyata-nyata dan jelas memiliki sahabat-sahabat jin dan setan. Gimana? Baik, ayat-ayat yang mana untuk menghancurkan siapa, Pak? Orang-orang yang ada peliharaan jin dan setan. Yang biasanya ada baik. mereka itu ada ritual untuk memberikan sesedekah pada setan. Baik, baik Pak. Saya jadi ingin bertanya, Ustaz. Baik, Pak. Ini maaf kalau saya tanya, yang punya setan ini orang lain ya, bukan Bapak ya? Oh, orang lain. Bukan. Baik, baik. Dan Bapak ingin membacakan kepada orang tersebut supaya peliharaannya itu hanya hancur ya, gitu ya? Ya. Baik, baik. Saya juga merasakan masyarakat ini. Oh, meresahkan masyarakat. Bapak Baik. Gorontalonya di mana? Kabupaten di sebelah mana Bapak? Ya. Gorontalonya sebelah mana? Di Bonebolang di Suara. Bonebolang ya. Tadi malam juga saya ada menghubungi waktu ada pengkajian masalah Oke. harta waris. Baik. Baik. Baik, baik. Aja. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol, Ustaz. Ya, Bapak di Gorontalo, alhamdulillah ya sudah terhubung dengan WSA TV ya. Saya kemarin dan teman saya Abu Hajar juga mengadakan pelatihan di Gorontalo Bapak ya, bersama Ustadz Laode di situ ya. Bapak bisa menghubungi Ustadz Laode, beliau salah satu dosen di Universitas Gorontalo untuk konsultasi lanjutannya. Baik, pertanyaan Bapak adalah bagaimana cara menghancurkan ya orang yang memiliki hodam begitu ya kalau tidak salah ya. Ini Bapak maksudnya, kalau boleh saya luruskan, bagaimana cara melucuti ilmu hitam dalam diri seseorang, barangkali demikian Bapak ya. Kalau bagaimana cara menghancurkan atau mengusir hodam yang dimiliki seseorang, pertama, orang tersebut harus datang kepada Bapak dan menyatakan, mengikrarkan saya ingin membuang ilmu-ilmu saya. Ya baik, itu yang pertama Bapak. Jadi Bapak tidak bisa menyerang, oh ini teman saya ada hodamnya, mau saya serang. Tidak bisa, karena memang harus ada komunikasi dua hati, dua kolbu. Dalam ruqyah syariah itu demikian Bapak ya. Jadi orang itu harus datang sama Bapak dan mengikrarkan saya ingin membuang ilmu-ilmu hitam saya. Kemudian apa yang dilakukan? Mudah sekali, ajak orang tersebut berikrar. Ya, berikrar untuk memutuskan seluruh akad dan perjanjian dengan syaitan-syaitan tersebut, dengan hodam-hodam tersebut. Kemudian dia perbaharui syahadatnya, memohon kepada Allah, ya bersyahadat, mengikrarkan syahadatnya dan mengucapkan ikrar. Misalkan begini Pak ya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dengan memohon perlindungan dan kekuatan darimu, malam ini saya mengikrarkan bahwa
Tidak ada lagi perjanjian-perjanjian antara diri saya dengan bangsa jin. Maaf, saya ulangi lagi. Malam ini saya mengikrarkan kepadamu, ya Allah, bahwasannya saya mewakili keluarga saya, leluhur saya, dan seluruh keturunan saya. Satu, yang pertama, tidak ada lagi hubungan antara kami dengan bangsa jin, tidak ada lagi ikatan, buhul-buhul perjanjian antara kami dengan bangsa jin. Kemudian yang kedua, mengharamkan jiwa dan raga kami daripada dimasuki, dipengaruhi oleh setan. Dan yang ketiga, ya Allah, seandainya ada musuh-musuhmu yang bersembunyi di dalam jasad dan kolbuku, maka aku ridho mereka dibinasakan. Kemudian ikrar yang kedua, Bapak nyatakan, ya Rabb, aku bersaksi bahwasanya Engkau adalah Rabbku dan Muhammad adalah utusannya. Dan mulai saat ini aku mengikrarkan kembali bahwa aku adalah hambamu dan iblis adalah musuhku. Nah, sumpah ini Bapak Ibu semuanya akan didengar oleh setan-setan ini, oleh iblis pun akan didengar dan dicatat. Ibu jangan takut, karena tidak mengikrarkan deklarasi permusuhan dengan iblis ini, kita semua sudah dimusuhi sama iblis. Nah itu pertama, itu ikrar yang harus diucapkan bagi orang yang mau kembali bertaubat dari ilmu hitamnya. Kemudian bagaimana cara meruqyahnya? Bacakan ayat-ayat ruqyah seperti biasa. Ketika jinnya bereaksi, apa yang dilakukan? Karena pasti jinnya akan marah ini. Bapak tepuk dengan telapak tangan Bapak di pundak sini atau di dadanya. Insya Allah mereka akan hancur. Meskipun tidak semudah teori, ya Bapak bisa bacakan ayat-ayat ruqyah dengan kencang sekitar 30 menit sampai 1 jam. Kalau jinnya bicara, lakukanlah dakwah kepada mereka. Kalau tidak bisa, lakukan teknik-teknik yang sudah kita diajarkan kemarin ya. Ada berbagai macam teknik. Barangkali demikian, dan diajak orang tersebut kembali kepada sunnah dan mencintai sunnah, juga menjalankan sunnah. Baik, dan mungkin orangnya akan bereaksi Ustaz ya? Akan bereaksi. Karena jinnya tidak ridho ini. Tidak ridho. Biasanya kemudian sakit atau bagaimana Ustaz? Atau sampai muntah darah misalnya. Baik. Seperti itu. Pelucutan ilmu hitam ya, itu tidak ada bedanya dengan ruqyah seperti biasa. Hanya perbedaannya sedikit ya barangkali. Kalau orang yang kena sakit ini disebabkan oleh sihir, maka setannya ini terpisah. Ya begitu ya, karena setan ini masuk dan menyakiti. Kalau khodam ini, kalau orang yang punya ilmu hitam ini, ilmu tenaga dalam ya, kebatinan ya, orang-orang yang ahli wirid overdosis. Maksudnya bagaimana? Wirid misalkan yang 10.000, 15.000 per malam. Wirid itu adalah bacaan yang diulang-ulang disertai aturan waktu, misalkan dibacanya kapan. Itu akan mendatangkan ilmu-ilmu kekuatan gaib. Dari mana? Dari setan. Bukan dari malaikat. Ya, karena malaikat itu taat kepada Allah, tidak mungkin taat kepada manusia. Talbis juga Ustaz ya? Talbis juga ya. Ini bacaannya mah benar ini Ustaz. Bacaannya betul. Baik, saya lanjutkan. Silakan. Jadi, bagaimana menghancurkan orang yang memiliki khodam ini? Sama, dibacakan ayat ruqyah kepadanya. Asal orang tersebut memang sudah ridho, jin di dalam dirinya dikeluarkan. Ilmu-ilmunya dikeluarkan. Begitu ya. Di Gorontalo kemarin agak spesial. Alhamdulillah kami mempertontonkan kepada mahasiswa di Universitas Gorontalo waktu itu seseorang yang ahli tenaga dalam, kebatinan, ya prana, juga beliau sudah pelatih karate dan 6 atau bagaimana ya, jadi sudah sangat sakti lah bahasanya gitu ya. Dan itu kita pertontonkan di depan massal bagaimana cara meruqyahnya, hanya menyentuhkan di tempat di perutnya, karena di perutnya ini ada kebatinannya, memang ditahan di sini pernapasannya, disentuhkan, dibacakan ayat ruqyah, dia bereaksi dan alhamdulillah ilmunya hilang. Tidak bisa mendeteksi lagi tenaga dalam temannya, di situ dibuktikan. Jadi mudah sekali sebetulnya kalau meruqyah seseorang yang sudah mau diruqyah dan memang ketika jinnya keluar ya. Baik. Atau terlepas, itu dia akan menyerang balik suatu saat atau tidak? Akan jelas. Berarti yang ini tergantung ya. Oke, yang harus dilakukan supaya tidak diserang. Yang harus dilakukan adalah memang mendekatkan diri kepada Allah, ya. Tadi memurnikan tauhidnya, betul-betul membuang seluruh hal yang kesyirikannya, menegakkan yang wajibnya dan memperbanyak sunnah. Semakin banyak sunnah dilakukan, semakin kuat bentengnya dan setan akan putus asa untuk mendekati. Untuk khodam ini jarang kembali. Yang sihir ini yang kembali. Insisting ini. Kenapa? Karena sihir ini disuruh oleh seseorang, setan-setan ini. Kayak pasukan ya. Kalau khodam ini tidak. Kebanyakan tidak kembali ya, dan mereka akan pergi insyaallah kalau didakwahi, kadang-kadang ya dengan kebaikan, kadang-kadang harus dengan kekerasan juga. Tadi pertanyaan antum terlewat, sakit tidak itu relatif ya. Relatif ya. Kalau misalkan maksiatnya 30 tahun
tidak mungkin ruqyahnya 30 menit dan gampang begitu barangkali ya. Harus Jadi memang rutin ada ya. timbal balik. Barangkali bisa saja sakit tapi tidak sesakit sakaratul maut. Oh, itu Jadi, tidak ada ini ya. Kodam-kodam dalam tubuh ini akan mengganggu sakaratul maut kita. Betul, betul, betul. Kita ke penanya berikutnya. Halo, Baik, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan Bapak siapa di mana, Pak? Dari Bukit Tinggi nih Pak. Tinggi, Oke. ya. Iya, baik. Silakan Iya. ke pertanyaan. Halo. Iya, silakan ke pertanyaan, Pak. Saya mau nanya ini Ustaz. Jadwalnya Ustaz Nuruddin ini ke Bukit Tinggi ada nggak Ustaz? Ada rencana ke Bukit Tinggi, Ustaz? Baik Bapak. Bapak siapa? Iya. Ini Bapak tidak menyebutkan namanya nih. Oh, iya. Saya udah tanya. Ya. Bapak di Bukit Tinggi. Iya. Alhamdulillah untuk Bukit Tinggi 2014 ini sudah selesai Bapak. Sudah selesai. Ya, jadi saya di sana sudah Bukit Tinggi, Payakumbuh, kemudian Solo, Pasaman, ya Pasaman Barat, kemudian seluruh Sumbar sudah selesai. Jadi untuk tahun ini tidak ada lagi jadwal ke Bukit Bukit Tinggi. Tinggi dan di sana sudah ada rumah rehab Bapak, rumah rehab di Padang, rumah rehab di Bukit Tinggi, rumah rehab di Payakumbuh, juga di Pasaman. Bapak bisa akses informasinya di rehabhati.com. Di situ ada marketing manager Rehabhati, juga training manager, bisa dihubungi Bapak untuk informasinya, silahkan. Baik. Baik, itu saja barangkali ya. Halo, assalamualaikum. Halo. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa di mana, Pak? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana? Dengan Ustaz Titi Pak. Betul. Dengan Bapak siapa ini? Dengan Ustaz Titi Pak. Betul. Dengan Bapak siapa ini? Ini Pak mau konsultasi ini kan saya punya was-was dalam niat Pak. Was-was dalam niat. Iya ya, niat ketemu topat gitu. Misalnya, Karena saya kalau mau sholat itu lama berdiri jadi nggak maju sholatnya itu. Oh, baik. Mohon ini Pak informasinya apa yang Baik. Terima kasih, Pak. Silakan Ustaz. Ini Ya. berdirinya lama katanya untuk niat. Bapak was-was dalam niat. Ya, was-was dalam niat ini termasuk gangguan dalam sholat Bapak ya. Gangguan ketika Bapak melakukan sholat. Ini pernah terjadi di masa Rasulullah SAW masih hidup. Ya, waktu itu Abul As radhiyallahu anhu, beliau dari Taif, ya, gubernur Taif beliau ini yang diangkat sama Rasulullah, mengeluhkan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya suka lupa rakaat sholat. Ya, padahal dari duhur itu rakaat dari dulu zuhur itu 4 rakaat. Ya gitu kan. Tapi ini zuhurnya 5 rakaat, kadang 3 rakaat, barangkali begitu ya. Lupa rakaat sholat, sudah berapa rakaat berapa saya ini, kadang lupa tahiyat. Begitu keluhannya. Kemudian sahabat Rasulullah memanggil sahabat tersebut, hadapkan tubuh kamu kepadaku, kata Rasulullah. Lalu Rasulullah tepuk dadanya. Ukhruj ya Allah. Begitu ya. Jadi ini dalil yang membolehkan menepuk ini. Ukhruj ya Allah. Kemudian sahabat Rasul tadi tidak pernah lupa rakaat sholat lagi. Artinya apa? Lupa rakaat sholat adalah salah satu gangguan setan yang mendominasi di jiwa kita. Nah, termasuk Bapak was-was dalam niat. Saya sulit sekali menghadirkan niat ketika dalam sholat. Ya, ini sama juga ketika ibu atau bapak wudu, bolak-balik wudu, ini batal atau tidak? Atau ketika sholat, bapak seperti ada yang keluar. Nah, ini bagaimana menyikapinya? Kalau angin tersebut tercium baunya, bapak batal sholatnya, batal wudunya. Kalau terdengar, maka batal juga. Kalau tidak tercium dan tidak terdengar, maka tidak batal. Itu hanya was-was perasaan. Bagaimana mengatasinya? Sebelum bapak sholat, ya, bapak sholat, bapak baca doa. Nah, untuk menghilangkan was-was ini, agak spesial Pak ya, baca Al-Falaq An-Nas Bapak. Ya, jadi setelah wudhu bapak baca ta'awud, baca Al-Falaq An-Nas, tiupkan ke tubuh, usapkan seluruh tubuh. Dan yang sunnah, yang tadi tidak ada contohnya ya, tapi baik dilakukan, asal menjadi ritual, jangan jadi ritual ibadah ya, ini hanya pencegahan. Kemudian yang berikutnya Bapak baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Kalau dalam bahasa Indonesia bagaimana? Dalam bahasa Indonesianya, ya Allah, lindungilah aku dari godaan setan yang terkutuk, dari musuh-musuhmu, dari was-was, dari tiupannya, ya, dan dari
Ya, dari was-was, dari tiupannya, dari bisikannya seperti itu. Jadi Bapak mohon perlindungan kepada Allah. Atau setidak-tidaknya Bapak bacakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim dan ludahlah ke kiri 3 kali. Ludahnya ini ludah seperti ini. Puh, puh, puh. Seperti itu. Jadi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Puh, puh, puh. Itu yang dilakukan Rasul 3 kali. Itu syaitannya was-wasnya akan hilang insyaallah. Baik, ya. Kita ke penanya berikutnya karena banyak penelepon yang mencoba masuk. Tidak apa-apa. Halo, assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa? Ini Bapak Surya ya, Pak. Maaf, boleh diulang dari siapa, maaf? Bapak Surya. Austria. Bapak Supriya. Oh, Supriya. Ya, Iya, baik. Di mana, Pak? di 9. Iya, baik. Silakan ke pertanyaan langsung dengan Ustadz Nuruddin. Ya, ya. Silakan. Nah, ya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beralih ke siapa ini? Ke Ibu ya? Halo. Iya, Ibu. Waalaikumsalam Ibu. Silakan. Ibu langsung sampaikan pertanyaannya. Ya. Kalau saya mau mengapakan keponakan saya. Baik Ibu, mohon diulang menambah apa Ibu? Ya, Ibu. Ini saya Ibu. Halo. Iya Ibu, silakan. Halo. Iya Ibu sudah terhubung. Ibu bicara saja, silakan. Saya dari Riau. Dari Riau. Mau menanyakan tentang penyakit Penyakit. yang dihadapi keponakan Keponakannya. saya. Oh, keponakan ya. Keponakan Ibu kenapa Ibu? Itu matanya putih, diobati itu tak bisa, gak banyak berubah. Usia berapa, Ibu? Usianya berapa Ibu? Jadi saya minta tolong. Usianya Matanya kena putih dua-duanya. Oh, tidak kelihatan hitamnya ya, Bu? Jadi di obat katanya pernah berobat, Iya. kena sisir. Baik, kena Baik. sihir ya. Baik, usianya berapa? Usianya Ya, 30 tahun. 30 tahun. 30 tahun. Sudah bukan anak-anak lagi, Ibu ya. Iya, Baik. baik. Nah, di luar matanya, di kelopak matanya itu putih. Iya, baik. Sejak kapan Ibu ini? Itu putih? sudah lama atau sejak kapan, Bu? Ya, jadi 30 tahun. Halo, Ibu. Ya, Ibu tidak perlu mendengarkan suara saya di televisi. Ibu dengarkan dari pesawat telepon Ibu ya. Baik, saya bertanya Ibu. iya. Sudah berapa lama ponakan Ibu seperti itu? Menderita seperti itu? Baik, terputus Ustaz. Ya baik, tidak apa-apa ya. Silakan, Ustaz. Tadi Ibu mengeluhkan bahwa keponakannya atau anaknya Matanya matanya hanya putih-putihnya saja ya? tidak bisa melihat ya dan hanya putih saja. Baik ya. Sudah usia 30 tahun jadi sudah bukan anak-anak lagi, sudah masuk dewasa ya. Nah, bagaimana cara pengobatannya? Pertama, hamba-hamba Allah yang dirahmati, setiap penyakit yang menimpa kita itu tidak terlepas daripada ujian. Ya, dari ujian. Meskipun penyakit itu disebabkan oleh sihir atau gangguan dari sihir setan atau orang yang dengki, tetap saja dia diizinkan oleh Allah Azza wa Jalla menyakiti kita sebagai penggugur dosa-dosa kita, sebagai kafarah ya. Kemudian juga sebagai ujian kepada kita, bisa juga sebagai peringatan, bisa juga sebagai azab. Ya, azab untuk menggugurkan dosa-dosa kita, bisa juga musibah. Kalau musibah ini merupakan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala ya, agar kita mencari masalahnya apa? Kenapa saya sakit ini? Kenapa saya sakit ini ya? Hingga Ibu mencari-cari, insya Allah mudah-mudahan ruqyah syar'iyah adalah pengobatan yang terbaik buat Ibu. Bagaimana cara meruqyahnya? Ya, pertama Ibu cek di rumah anak tersebut kalau sudah punya rumah. Kalau belum punya rumah, dicek di rumahnya ayahnya, ibunya, apakah ada kesyirikan di sana. Apa saja hal-hal yang menyangkut kesyirikan dimusnahkan, dikeluarkan, baik yang ada dalam kolbu, yang batin ataupun yang zahir. Setelah itu dilakukan, kemudian lakukan terapi ruqyah. Bagaimana terapi ruqyahnya? Bacakan ayat-ayat ruqyah seperti biasa ya, dari awal sampai akhir Ibu, dan tambahkan surah Al-Mulk. Al-Mulk ayat 1 sampai 11 ya, dan diulang-ulang di bagian ayat ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farzi'il basara hal tara min futur tumarzi'il basara qarrataini yanqalib ilaikal basaru khasi'an wa huwa hasyir.
ayat 3 dan 4 itu diulang-ulang. Itu untuk berkaitan dengan mata. Semoga Allah Azza wa Jalla menyembuhkannya. Kemudian tambahannya, ibu ambil air zam-zam. Ibu ya, semoga Allah menolong ibu. Kemudian 1 gelas saja, ibu bacakan Al-Fatihah 7 kali, Al-Falaq dan An-Nas ya. Juga Al-Mulk tadi dan Al-Kafirun ibu. Saya ulangi, Al-Fatihah 7 kali, kemudian Al-Mulk ayat 1 sampai 11, Al-Kafirun, Al-Falaq, An-Nas, dan tiupkan setiap selesai ibu membacanya. Misalkan seperti ini ya. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Lalu ibu tiupkan. Seperti itu. Atau di akhir surah ditiupkan. Kemudian ibu minumkan kepada anak tersebut dan cucikan ke matanya. Cuci mata seperti biasa. Lakukan secara rutin ibu, secara barangkali seminggu insya Allah. Kalau nanti ada dampak atau reaksi daripada ayat-ayat ruqyah ini, ibu hubungi peruqyah terdekat di Riau sana ya. Saya belum punya, ada di sana. Barangkali kalau ibu akses internet, ibu ketik Quranic Healing di situ ya. Di blog Quranic Healing Ustadz Perdana Ahmad, di situ ada Facebooknya Ustadz Perdana, ibu bisa masuk atau bisa search dari Facebook Abu Kois Sidomulyo, itu namanya, itu teman saya di sana, ada di Riau, bisa ibu hubungi. Insya Allah beliau bisa bantu. Ibu bisa cari di internet, di Google atau di Facebook, barangkali itu yang bisa saya lakukan untuk ibu ya. Baik ya, mudah-mudahan Allah lekas sembuh ya, Allah sembuh. Kita juga mohon kepada Allah Ustaz ya, mudah-mudahan yang sakit lekas disembuhkan. Baik, kita ke penanya berikutnya. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Halo. Baik, saya putus. Kita ke penanya berikutnya. Halo, assalamualaikum. Halo, iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, dengan Bapak siapa di mana, Pak? Waalaikumsalam. Iya, baik, dengan Bapak siapa Halo. di mana? Halo, Pak. Bapak, Halo. Bapak sudah terhubung dengan saya. Bapak tidak perlu mendengarkan suara dari televisi, Bapak. Bapak tinggal, baik. Kita ke penelpon berikutnya. Halo, assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum, Ibu. Waalaikumsalam. Baik, Ibu. Ibu dengan Ibu siapa di mana, Ibu? Dengan Ibu Nur di Riau. Ibu Nur di Riau. Riaunya di mana, Ibu? Kalau boleh tahu, Ibu. ART Rispangkinang. Baik. Baik, Ibu silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ini saya mau menanyakan. Ya, Ibu, ada adik sepupu saya yang katanya itu kayak kehilangan akal itu. Kehilangan kalau akal. penyakitnya tuh kalau penyakitnya tuh kambuh, dia jalan-jalan jauh-jauh sampai kami sering kehilangan. Jadi untuk apakah itu terkena gangguan jin juga tuh Ustaz? Dan gimana cara penguatannya? Nah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, silakan Ustaz. Ya, terima kasih pertanyaannya. Kehilangan akal ya atau sakit jiwanya ya atau barangkali kasarnya gila, bisa nggak diruqyah? Bisa insya Allah. Ya, insya Allah Allah mudahkan kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mencontohkannya ya. Bagaimana yang dilakukan Rasul ketika mendapati pasien yang gila bermacam-macam. Yang dalam hadis tercatat ada 4 orang gila yang diruqyah. Ada Rasulullah sendiri yang meruqyahnya, ada juga para sahabat. Ya, bagaimana cara Rasul meruqyah ini yang paling penting. Pertama, ketika ada pasien wanita datang menghadap Rasulullah, kemudian dia diikat, ya, tangannya diunta, ya, kemudian apa yang dilakukan Rasulullah? Panggillah perempuan tersebut ke hadapanku, kata Rasulullah, lalu duduk membelakangi Rasul, lalu Rasul mengambil ujung-ujung, mengumpulkan ujung-ujung jilbabnya ya, dan Rasulullah memukul punggungnya sambil berkata, ukhruj ya Allah. Cukup kalau Rasulullah satu kali ukhruj ya, keluarlah kamu musuh Allah, keluar. Begitu itu yang dilakukan Rasul. Diriwayatkan di situ pasien tersebut melihat Rasulullah dengan tatapan yang berbeda, artinya sudah sembuh. Pasien yang kedua seorang laki-laki, bagaimana Rasulullah meruqyahnya? Rasulullah membacakan doa-doa perlindungan dan ayat-ayat Al-Quran apa saja. Ini yang menjadi ayat ruqyah saat ini. Al-Fatihah 1 kali 1-7, Al-Baqarah 1-4. Kemudian Al-Baqarah 163, 164, ya, 255 dan 3 ayat terakhir Al-Imran ayat 3, As-Saffat ayat 1-10, kemudian Al-Ahqaf 54, 56, kemudian Al-Hasyr 2, 3,
24, 25, 26. Kemudian Al-Jin ayat 3, Al-Falaq, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Itu yang dibacakan Rasul kepada orang yang gila, dan Rasulullah mengobati sekali sembuh. Kalau kita tidak, kita harus rutin. Ibu, saya sarankan bacakan ayat-ayat tadi kepadanya dengan rutin selama 30 hari. Atau ibu perdengarkan ayat-ayat dalam Al-Qur'annya, ayat-ayat ruqyah selama 1 jam minimal. Kemudian ibu kasih dia konsumsi beberapa herbal berikut. Yang pertama, madu dan habatus sauda, ya. Ini adalah madu untuk tubuhnya, habatus sauda barangkali itu syihir, juga kurma ajwa, ya. Dan yang penting ibu kasih pegagan dan talbinah. Itu untuk menenangkan jiwanya. Untuk talbinah ini direkomendasikan Rasul, ya. Talbinah itu adalah gandum, perasan gandum. Kemudian kalau pegagan ini untuk mencerdaskan kembali otaknya, bisa kapsulnya, ya bisa dicari di toko-toko herbal terdekat. Kemudian untuk Riau, alhamdulillah teman saya di sana sudah buka rumah rehabilitasi untuk orang-orang gila. Alhamdulillah, ya, ibu cari informasinya di internet, ibu cari rumah rehabilitasi rehabilitasi Quranic Healing di Riau, Abu Qais Sidomulyo. Saya sebetulnya ingin memberikan nomor teleponnya ini, tapi harus dicari dulu ini. Barangkali nanti di akhir, ya, kalau bisa ditemukan. Ya, baik. silakan. Baik, iya. Pemirsa Sawal TV, kita sampai di penghujung waktu untuk sudah. acara ini, ya. Baik. Dan kami berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menolong kita semua, ya. Apalagi ikhtiar kita melalui usaha-usaha yang syar'i, ya. Dan mudah-mudahan kita ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Rabb. Diberikan taufik agar kita senantiasa selalu melakukan upaya-upaya yang dibenarkan oleh syariat kita. Nah, Ustadz, Baik. ada Ummu Najah tadi, kemudian ada Ummu Farida tentang beliau yang selalu menangis ketika membaca Al-Quran. Iya, ternyata ada kesedihan di ada dalamnya. kesedihan, jangan-jangan Iya. upaya jin atau kamuflase jin untuk kemudian dia menghentikan bacaannya. Jangan-jangan Bisa jadi, iya. ya. Kemudian ada Ummu Ruman di NTB yang hanya ketika ditekan kakinya baru bereaksi. Juga ada tadi di Riau yang keponakannya matanya hanya putih-putihnya saja yang terlihat. Dan terakhir tadi ada Ibu Nur tentang kehilangan akalnya, bahasanya, Kehilangan ya. akal, ya. Nah, Ustadz, sebenarnya dalam meruqyah, ya, kita harus sabar-sabaran sebenarnya Betul. dengan jinnya, ya. Karena jin pun sabar. Sabar dia menetap di tempat kita, dan kita juga harus sabar meruqyah atau membacakan Al-Quran kita. Ya, membuat mereka gelisah dan pergi. Satu hal yang penting berkaitan dengan tema kita juga, yakni tentang tazkiyatun nufus, juga harus kita upayakan terus, ya, Harus supaya kita gali, ya. kita gali supaya ruqyah syariah kita mudah-mudahan diridhoi dan berhasil, Ustaz. Ustaz, baik, sebagai penutup mungkin Ustaz di waktu tersisa mohon ditambahkan sebagai Ya. kesimpulan. Baik, ibadah Allah, hamba-hamba Allah yang dirahmati, ini adalah kesimpulan kita malam ini tentang pengaruh tazkiyatun nufus terhadap terapi Al-Quran, ya. Pengaruh tazkiyatun nufus terhadap terapi Al-Quran. Terapi Al-Quran ini bagian daripada ruqyah syariah, yaitu membacakan ayat-ayat Al-Quran untuk mendetoks kotoran-kotoran sihir di dalam tubuhnya. Hamba-hamba Allah, Al-Quran Al-Karim adalah mukjizat, ya, mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada Rasulullah SAW, dan sampai saat ini mukjizat ini masih ada di genggaman kita dan masih utuh karena Allah yang menjaganya. Ketika Al-Quran dibacakan kepada orang yang baik, ya, ketika dibacakan oleh orang yang beriman kepada orang yang beriman, maka hasilnya akan dahsyat. Nah, namun ketika Al-Quran dibacakan oleh orang yang beriman kepada orang yang tidak beriman, atau ketika Al-Quran dibacakan oleh orang yang baik kepada orang yang zalim, orang yang jahat, maka Al-Quran tidak akan berefek apa-apa. Karena Allah sendiri yang sudah berfirman, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa sifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yajidu dhalimina illa khasara. Ini satu paket ayat, ya. Allah turunkan Al-Quran sebagai sifaa'un wa rahmah kepada orang mukmin, dan wala yajidu dhalimina illa khasara. Kepada orang zalim Al-Quran ini hanya menambah kerugian dan fitnah-fitnah, ya. Wala yazidu dhalimina illa khasara. Kepada orang-orang yang zalim Al-Quran ini tidak akan memberi manfaat, ya. Nah, itu dia. Jadi intinya Al-Quran itu obat yang sangat baik, Bapak Ibu semuanya, untuk jiwa, untuk membersihkan, mentazkiyah diri kita.
hanya saja kepada orang-orang yang memang ingin mensucikan dirinya, mensucikan kolbunya dari berbagai kemaksiatan, karena tidak akan pernah tergabung antara ketaatan dan kemaksiatan. Bahkan kita selalu berperang saat ini dan selamanya, selalu berperang antara kemaksiatan dan ketaatan. Makanya ketika kita memilih Al-Quran sebagai obat, sebagai tazkiyatun nufus, maka hentikanlah seluruh kemaksiatannya. Hentikan makanan subhatnya, makanan yang haramnya, yang ribanya, yang syiriknya, yang bid'ahnya. Bersihkan jiwa kita dari berbagai kotoran-kotoran dunia. Lalu obatilah dengan Al-Quran, insya Allah akan tembus. Yang terakhir, dan ini adalah ayat terfavorit malam ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-Isra ayat 45, wa idza qara'tal Qur'an ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirah hijaban mastura. Ketika Al-Qur'an dibacakan kepada orang-orang yang tidak beriman atau belum beriman kepada kehidupan akhirat, atau dia ingin diruqyah hanya ingin sembuh jasadnya saja, maka itu masih bersifat dunia. Ya, maka Allah akan buatkan dinding penghalang, hijaban mastura. Itu tadi, agar Allah bukakan hijaban mastura kita, maka hadapkan wajah kita ke akhirat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah Al-Quran akan berefek kepada jasadnya. Bersihkan rohaninya, sembuhkan rohaninya dengan Al-Quran. Insya Allah Allah akan sembuhkan jasadnya. Likulli da'in dawa, seluruh penyakit ada obatnya. Baik. Jazakallah, barangkali demikian. Wah, iya Kak, baik. Ya, pemirsa Wesal TV, kami berharap sebenarnya ini bisa dilangsungkan atau diteruskan pada malam ini, tapi waktu juga yang batasi perjumpaan kita. Insya Allah kami masih menyapa Anda nanti di hari yang sama di pekan depan, insya Allah Ustaz ya. Insya Allah, dan saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha ya. Iya, besok. baik. Bagi Anda kami ingatkan pula bahwasannya besok Anda bisa berpuasa ya apabila Anda berijtihad ya. Beristihad puasanya besok gitu. Baik. Dan bagi Anda yang beristihad puasanya Sabtu, Anda bisa juga memulai dengan besok ya, 2 hari ya, 8 dan 9. Sunnah juga. Baik ya, pemirsa Wesal TV, kami mohon maaf untuk segala kesalahan sikap dan kata dan gangguan teknis tentunya selama acara ini berlangsung. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Juga kepada Anda yang teleponnya tidak dapat kami angkat dan SMS-nya tidak dapat kita bahas pada kali ini, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami sampaikan jazakumullahu khairan katsir kebersamaan Anda bersama kami. Sekali lagi mudah-mudahan ini mendatangkan manfaat bagi kita semua. Amin. Kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Aidin Alaik Bakhtiar undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.